Bab 20. Colden Ye bukanlah orang yang tak berperasaan. Setelah melewati belokan, langkah Clairsen mendadak terhenti, karena tiba-tiba muncul dua orang di hadapannya. Arthur Xiao yang mendorong kursi roda Colden Ye berdiri di sana. Colden Ye memandangnya dengan pandangan dingin. Kalau itu dulu, Clairsen mungkin akan langsung berbalik dan pergi. Tetapi setelah mengetahui bahwa ia juga diasingkan oleh kakek dan kakak kandungnya, pandangan Clairsen terhadap Colden Ye tiba-tiba berubah. Tetapi, ia belum dapat melupakan tentang anaknya yang diaborsi oleh Colden Ye, sehingga ia tetap berbalik dan pergi. "Diam di sana!" seru Colden Ye padanya. Clairsen berhenti, ia menoleh dan memandangnya dengan tidak senang. "Ada apa?" "Sebagai asisten, memangnya kamu boleh izin 2 hari tanpa alasan? Sudah tidak mau kerja ya?" kata Colden Ye. Mendengarnya, Clairsen ingat apa yang dikatakan Tuan Besar Ye kepadanya di ruang baca tadi. Memikirkan bahwa ia bukan diperlukan sebagai asisten, melainkan untuk mengawasi Colden Ye, ia hanya berkata, "Bukankah kamu tidak butuh asisten? Makanya aku tidak berangkat kerja agar tidak mengganggu pandanganmu. Apakah menurutmu kamu boleh datang ke Yes Corp sesukamu dan pergi sesukamu?" Clairsen mengernyitkan dahi, "Lalu apa maumu?" Melihat sikapnya, mata Arthur Xiao seketika membelalak. "Kurasa kamu benar-benar wanita yang tidak tahu diuntung. Kamu beruntung karena Tuan Ye masih memikirkanmu, sehingga ia membiarkan anak di perutmu. Bisa-bisanya kamu tutup mulutmu!" seru Colden Ye. Arthur Xiao seketika terdiam. "Apa katamu?" tanya Clairsen sambil membelalakkan mata tidak percaya. Ia tidak berani mempercayai apa yang dikatakan Arthur Xiao. "Mana mungkin. Jelas-jelas kamu." Clairsen menatap Colden Ye. Hari itu sebelum ia kehilangan kesadaran, bukankah Colden Ye bersikeras meminta dokter untuk mengaborsi anaknya? Arthur Xiao sendiri yang memanggilkan dokter. Setelah itu ia begitu marah hingga pingsan. Ketika sadar, ia sudah kembali ke rumah keluarga Ye. "Jangan berpikir aneh-aneh, aku hanya malas mengurus wanita sepertimu," ucap Colden Ye dingin, lalu meminta Arthur Xiao mendorongnya pergi. Melihat kedua orang itu pergi, hati Clairsen sangat kacau. Mana mungkin? Ia kira, sejak hari itu anaknya sudah tiada. Sekarang karena Arthur Xiao mengatakannya, ia baru sadar saat ia terbangun hari itu, memang tidak ada perubahan apapun pada perutnya. Memikirkan itu, Clairsen mengeluarkan ponselnya dan menelepon Selihan. Setelah Selihan datang, ia langsung membawa Clairsen ke rumah sakit untuk diperiksa. Saat dokter memberinya selamat atas kehamilannya, Clairsen masih tertegun. Bagaimana bisa begini? Ia kira Colden Ye tidak akan menerima anak ini. Tak disangka. Kelihatannya Colden Ye yang kau sebut-sebut itu bukan orang yang tak berperasaan ya. Clairsen tidak menyangkal, ia menunduk, entah apa yang ia pikirkan. "Lalu ke depannya, apa yang akan kau lakukan?" "Entahlah, lihat dan jalani saja," jawab Clairsen. Ia sendiri tidak punya rencana hidup. Sejak menikah dengan James Lin, Clairsen hanya hidup untuknya. Kemudian, setelah bercerai, ia diminta menikah dengan putra keluarga Ye oleh orang tuanya. Sekarang tujuan hidupnya hanya satu, yaitu tinggal di rumah keluarga Ye. Tapi, siapakah pria asing itu? Tanya Selihan penasaran. "Kamu bilang ia menidurimu, apakah ia tidak takut menghamilimu? Kenapa ia tidak mencarimu? Claire, apakah kamu pernah berpikir untuk mencarinya? Mencari pria asing itu?" Tampak kebingungan di mata Clairsen. "Untuk apa mencarinya? Aku tidak ingat apapun tentangnya, aku sama sekali tidak tahu ia orang seperti apa. Hari itu hujannya terlalu deras, dan malam itu juga begitu gelap, aku tidak bisa melihat apapun. Apalagi saat ini aku adalah istri Colden Ye. Kalau aku mencari pria itu, keluarga Ye tidak akan memaafkanku."
Baiklah, akan kuminta seseorang membantumu mencari tahu, mari kita lihat informasi apa yang bisa kita dapat. Terima kasih, Sally. Untuk apa berterima kasih padaku? Harusnya aku yang berterima kasih padamu, karena saat semua orang merundungku di sekolah dulu, kaulah yang menolongku tanpa mempedulikan diri sendiri, dan menggantikanku untuk dipukul. Saat mengatakan ini, Sally Han pun teringat hari-hari saat mereka di sekolah dulu. Waktu itu ia belum masuk ke keluarga Han, ia adalah seorang anak miskin yang kesulitan. Claire Sen lah yang menolongnya saat di sekolah. Setelah itu, mereka berdua menjadi sahabat baik. Sekembalinya ke rumah keluarga Ye, Claire Sen langsung masuk ke kamarnya. Saat ia masuk, didapatinya Golden Ye ternyata tidak pergi ke perusahaan. Ia merasa sedikit heran, setelah menutup pintu dan berpikir sejenak, ia menghampirinya. Golden Ye duduk di kursi roda sambil memegang majalah finansial dengan sebelah tangannya. Di meja beroda yang ditinggikan di sebelahnya, terletak sebuah laptop. Setelah Claire Sen mendekat, ia baru sadar Golden Ye sedang memakai headset Bluetooth, dan sebuah video terpampang di laptopnya. Sepertinya, ia sedang rapat melalui panggilan video. Melihatnya, kata-kata yang sudah mencapai sisi bibir Claire Sen terhenti, ia berdiri diam di sampingnya sambil mendengarkannya. Saran itu cukup baik, lanjutkan. Boleh, cepat ambillah. Ya. Golden Ye tidak banyak bicara, sebagian besar hanya kalimat pendek. Ia tidak mendongak, matanya terfokus pada majalah itu dan berkata, kirimkan proposalnya ke email. Sekitar setengah jam kemudian, rapat akhirnya selesai. Claire Sen terus berdiri sejak ia masuk sampai rapat itu selesai. Melihat orang-orang di layar sepertinya sudah menghilang, Claire Sen baru melangkah maju. Tak disangka, Golden Ye berkata dingin, jangan dekati aku. Langkah Claire Sen terhenti. Golden Ye membuka email dengan serius dan fokus untuk memeriksa pesan yang masuk. Baiklah, ternyata ia mau mengurus pekerjaannya. Claire Sen tidak ingin mengganggunya, sehingga ia berbalik dan hendak pergi. Berhenti. Claire Sen menoleh dan menatapnya dengan pandangan tidak mengerti. Tunggu di sini, ucap Golden Ye lagi. Mata indah Claire Sen memebelalak, ia tidak boleh mendekat, juga tidak boleh pergi. Ia malah diminta menunggu di sini. Apakah tidak salah? Tetapi karena Claire Sen tahu ia bersalah pada Golden Ye karena malam itu ia mencengkeram kerah bajunya dan menyebutnya sebagai binatang, kejam, dan binatang pun lebih berperasaanan darinya, ia merasa bersalah. Jadi, Claire Sen tidak bergerak dan terpaksa terus berdiri di sana. Menit demi menit berlalu. Claire Sen tidak tahu sudah berapa lama ia berdiri, ia hanya tahu Golden Ye sangat serius dalam menangani pekerjaan. Dan Claire Sen juga tiba-tiba merasa bahwa pria yang tengah menangani pekerjaan dengan serius benar-benar sangat tampan. Perlahan, kaki Claire Sen sedikit mati rasa, namun pekerjaan Golden Ye belum terlihat akan selesai. Apakah ia sedang membalasnya? Karena waktu itu Claire Sen berkata seperti itu padanya, sehingga ia sengaja memperlakukannya seperti ini. Memikirkan itu, alis indah Claire Sen mengernyit. Ia membungkukkan badan untuk mengusap betisnya yang mati rasa. Akhirnya Golden Ye mendongak sebentar dan memandangnya. Claire Sen segera berdiri seperti seorang anak yang berbuat salah. Belum sampai 1 jam, kau sudah tidak kuat berdiri. Ujar Golden Ye sambil mengangkat tangan untuk melihat arloji. Tampak senyuman dingin di bibir tipisnya. Bibir Claire Sen berkedut, namun ia tidak mengatakan apapun. Kenapa kau mencariku? Sebelum Claire Sen menjawab, Golden Ye mendengus dingin, ia menutup laptopnya keras-keras hingga bersuara. Saat ia bersiap untuk pergi, Claire Sen pun panik, dengan tegang ia berkata, maaf. Mata Golden Ye yang tajam melirik padanya. Mengenai kejadian kemarin lusa, aku minta maaf. Setelah mengatakannya dengan tulus, Claire Sen membungkukkan badan dengan sangat tulus pada Golden Ye.
Setelah kembali berdiri tegak, Claire Sen mendapati bahwa tatapan dingin Golden Ye tengah menatapnya. "Kukira. Kau kira apa?" tanya Golden Ye dingin dengan sedikit mengkritik. "Kau tidak berpikir kalau aku membiarkan anak itu karena memikirkanmu, bukan? Hei cewek, hilangkan pikiran itu sedini mungkin. Aku..." Awalnya Claire Sen ingin mengucapkan permintaan maaf lagi, tak disangka Golden Ye mengatakan sesuatu yang buruk, raut wajahnya pun memburuk. "Ini kontraknya." Tiba-tiba, Golden Ye melemparkan map kertas padanya. Saat Claire Sen menjulurkan tangan hendak menerimanya, map itu sudah terjatuh keras-keras di sisi kakinya. Claire Sen tertegun beberapa saat, kemudian membungkuk untuk mengambilnya. Setelah membuka map itu, ia mendapati bahwa di dalamnya ada buku panduan setelah menikah. "Tanda tanganlah," ujar Golden Ye dingin. Claire Sen mendongak melihat mata hitam legamnya. Ia dengan cepat memandang sekilas isi kontrak itu. "Entah itu kamu atau adikmu, kalian sama-sama merepotkan, jadi aku hanya memberimu waktu setengah tahun. Setelah setengah tahun berlalu, setelah kamu pergi meninggalkan rumah keluarga Ye dengan kontrak dan cek ini, jangan kembali lagi." Setelah mengatakan itu, Golden Ye meletakkan cek di atas meja. Melihat cek tersebut, Claire Sen merasa bagaikan kepalanya diguyur air. Saat datang tadi, ia terus memikirkan kata-kata permintaan maaf, tetapi ia tidak menyangka Golden Ye sudah menyiapkan kontrak dan cek ini. "Uang ini seharusnya cukup untuk mengganti rugi atas kehormatanmu, kan?" bersambung.